Halo Sobat Tani dimanapun berada, hari ini kita berada di tengah-tengah areal persawahan yang ada di Desa Mekar Baru. Nah, saat ini kita kunjungan ke kelompok tani, tepatnya di sawah milik Pak Bimbang. Beliau sedang melaksanakan kegiatan pemupukan yang saat ini bekerja sama dengan PT Wilmar. Nah, apa saja bentuk kerjasamanya? Yuk kita saksikan sejenak. Tetap saja ikuti video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video ini tetap berkembang. Halo Sobat Tani, dimanapun berada, bertemu kembali di Media Sulu. Kali ini kita berada di kelompok tani subur, tepatnya di sawah Pak Bimbang. Ini kebetulan sawah Pak Bimbang merupakan salah satu lahan demplot yang bekerja sama dengan PT Wilmar. Nah, apa itu PT Wilmar? Kebetulan ada di sebelah kita ini dari perpanjangan tangan PT Wilmar, Pak ya. Ini apa, dari mana, dan boleh diperkenalkan dirinya dulu, Pak? Oke, nama saya Setiawan dari perusahaan PT Wilmar Padi Indonesia Kuala Tanjung, Pak. Kita bergerak di pabrik penggilingan beras premium. Jadi salah satu kontribusi kita kepada petani, khususnya di Kabupaten Batubara, yang tepatnya di Sebalai, Desa Mekar Baru, di petani Pak Bimbang, kita melakukan demplot dengan menggandeng perusahaan yang dari Wilmar juga, yaitu Wilmar Chemical Indonesia yang bertempat di Medan. Kita melakukan demoplot pupuk mahkota. Jadi nanti kita lakukan ada 4 kali pemupukan, termasuk pemupukan dasar dengan melakukan pemupukan fosfat. Kemudian yang pertama, susulan yang pertama itu dia dengan pupuk urea dengan NPK 1515. Kemudian yang kedua nanti dilakukan pemupukan ZA dengan NPK 7634 dengan zinc plus zinc. Nah, kemudian nanti yang terakhir pupuknya itu di usia 35 ke 40 itu urea dengan KCl plus borat. Jadi kita mencoba melengkapi kebutuhan tanaman dengan memberikan nutrisi yang cukup berimbang, yang mana nantinya akan kita analisa, Pak. Kita analisa dari nanti produktivitas, berapa hasilnya nanti yang kita akan coba riset bersama. Kemudian analisa usaha taninya, Pak. Nah, kita akan mendata semuanya untuk analisa usaha taninya. Apakah dengan penambahan biaya investasi yang kita tambah modal, dengan peningkatan hasil yang cukup optimal. Jadi artinya ke depan kita mengupayakan petani ini bisa meningkatkan produktivitas dengan lahan yang ada. Sekarang kan tidak memperluas lahan, tapi dengan lahan yang ada kita bisa meningkatkan hasil, Pak. Itu tujuan dari Wilmar Padi Indonesia bersama dengan Wilmar Chemical Indonesia, Pak. Sebelumnya kita akan ada mengambil sampel tanah, Pak, supaya nanti kita bisa merekomendasi pemupukan di musim selanjutnya. Nah, itu kan nanti kan dosis itu yang keluar dari mahkota sendiri. Jadi di sini ada 3 perlakuan, Pak. Tadi saya sampaikan ada full mixing. Mixing itu pupuk petani yang biasa ditambah pupuk Wilmar seperti KCl, zinc, dan borat. Nah, terus ada petakan yang lain sebagai pembanding, itu adalah memang khusus untuk perlakuan petani, tidak ada pupuk dari Wilmar yang biasa. Jadi ada 3 perlakuan, Pak. Nah, jadi nanti di akhir kita akan menganalisa bersama secara pertumbuhan, nanti kita pendampingan terus menerus, tetap komunikasi, baik itu nanti pengendalian hama, kemudian nanti segala sesuatunya yang berhubungan dengan kita upayakan pendampingan, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kita harapkan dengan ada senantiasa pendampingan baik dari
Ya, Bapak dan selaku pemerintah. PT Wilmar ini selaku penyuluh swastanya dan dari penyuluh pemerintahnya. Nah, saat ini Kolaborasi. bisa berkolaborasi bagaimana untuk meningkatkan produktivitas padi petani ini, sehingga dengan meningkatnya produktivitas bisa menghasilkan atau meningkatkan pula ekonomi petani. Bapak di Wilmar di bagian apanya? Saya di bagian pengadaan, Pak. Pengadaan Pengadaan bahan baku untuk pabrik Wilmar. untuk pabrik, Pabrik artinya padi, pabrik padi. untuk pabrik padi. Ya. Nah, itu apa aja kegiatan di situ, Pak? Kalau Apakah pengadaan benih kah atau penerimaan gabah kah atau bagaimana dia? dia khusus penerimaan gabah, Pak, untuk diolah menjadi beras premium. Pastinya bisa juga petani itu bekerja sama dengan PT Wilmar, padi bisa disetor ke Bapak gitu. Bisa. Itu kita melalui kelompok. Kalau secara individu kan repot, Pak. Repot, ya. Nah, jadi nanti melalui kelompok juga bisa mendaftarkan kelompoknya ke perusahaan kita. Melalui kelompok itulah nanti pengumpulan gabah. Nah, jadi dikumpulkan ke kelompoknya, jadi kelompok baru ke kita. Kan sudah ada badan hukum kan, kalau di kelompok kan sudah Iya, ada badan betul. hukum. Jadi kita pun perusahaan itu yang berbadan hukum, seperti syaratnya ya NPWP-nya, Ya. Badan kelompok tani tadi gitu. Dan notarisnya lengkap lah Nah, semuanya. jadi itu peluang untuk kelompok-kelompok tani supaya bisa berkembang juga, belajar ekonomi atau Iya, belajar betul. berusaha gitu, Pak. Jadi Kemudian apa, Pak, perkara untuk penerimaan gabah, harganya lah kasarnya, itu apakah bisa bersaing dengan para pedagang terutama di daerah ini? kalau kita akan menerima gabah yang berkualitas, Pak. Mm-mm. Nah, secara ini kalau dari segi harga itu memang kita lihat harga pasaran, namun kita akan upayakan di atas daripada kilang-kilang yang ada. Nah, karena nanti melalui proses, jadi dengan pengolahan beras premium ini kan nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kita bisa berupaya membeli harga gabah di tingkat petani juga bisa kompetitif lah, Pak, ya kan, Ya, gitu. karena kan artinya gini, Pak, mereka juga kepengen harga itu bisa apa namanya, tidak seperti biasanya terkadang. Jadi dengan adanya PT Wilmar ini, mereka bisa terbantu terutama pada pemasaran gabahnya. Dan kemudian Pak Rido ini di bidang apa bergeraknya? Saya di bidang pupuk, Pak, marketing pupuk mahkota. Marketing. Kita kan ya bermacam-macam, Pak, ada CA, KCL, ada NPK lokal seperti 1217, 1564, 7634 dan lain-lain juga, Pak, NPK-nya. Jadi kita, Pak, untuk demplot ini kita juga bertanggung jawab juga untuk hasilnya nanti, Pak. Nah, apakah sesuai enggak hasil yang kita lakukan ke petani dengan perlakuan petani juga. Ya, tapi ujung-ujungnya semua produktivitas terakhir juga, ya, mengarahnya pasti ke sana. Pasti ke sana juga. Harapan kami selaku penyuluh yang ada di desa ini, di kecamatan Singibale ini, di harapan kami ketika ada perusahaan yang bergerak di bidang pupuk turun memberikan penyuluhan melalui penyuluh swastanya, itu kan tentunya memberikan penyuluhan berupa edukasi kepada petani, penggunaan pupuknya secara tepat bagaimana, dan sedikit banyak pasti ada demplotnya kan gitu. Harapan kami juga ketika memberikan demplot, tetaplah harapan kami tetap didampingi sehingga penerapannya mereka juga benar, aplikasinya, dosisnya, cara pemupukannya semuanya tepat sesuai sesuai ukurannya, sehingga nanti untuk kedepannya kan yang tujuannya peningkatan produksi itu bisa terwujud. Kita juga bisa bekerja sama untuk bagaimana mensukseskan visi misi, terutama bagaimana untuk meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia. Baik, Pak, terima kasih informasinya sementara. Mungkin kita ada kelanjutannya nanti untuk kedepannya. Kita tetap bekerja sama, kolaborasi nanti kedepannya. Kita juga kalau ada apa-apa, Pak, terkait mungkin Bapak yang di wilayah sini, kita kan yang di sana kan kayak gitu. Iya. Apapun ada informasi yang berkaitan dengan hama penyakit, mungkin kita bisa sharing, Pak. Kayak gini ada kendala kan gitu. Coba komunikasikan dengan kita. Atau sebaliknya nanti kalau kita ada kendala kayak gini, kita solusikan sama
Bapak. Ya, siap. Kita pun siap untuk bekerja sama, Pak. Baiklah, sahabat tani dimanapun berada, itu tadi kita wawancara kepada petugas atau penyuluh swasta yang kebetulan berada di Desa Mekar Baru, memberikan demplotnya sekaligus penyuluhannya. Nah, selanjutnya kita akan coba wawancara kepada pelaku utamanya, yaitu Pak Bimbang. Nah, Pak Bimbang ini selain beliau seorang kepala desa, juga berprofesi sebagai petani. Ini sangat luar biasa sekali, multi talenta. Kita akan coba bertanya-tanya sejenak kepada Pak Bimbang. Terus ikuti saja di Media Sulu. Nah, ini Pak Bimbang. Beliau adalah petani yang ada di kelompok Tani Subur. Beliau kebetulan memperoleh demplot di arealnya yang bekerja sama dengan PT Wilmar. Nah, Pak Bimbang, bagaimana sikap Bapak dengan adanya demplot yang diberikan dari PT Wilmar, Pak? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Misyati dari penyuluh di Kecamatan Sibalai. Di sini ya saya mengucapkan juga terima kasih juga kepada PT Wilmar yang mana telah memberikan kesempatan demplotnya, yaitu yang berada alhamdulillah ini di lahan saya ada 1 hektar yang setengah hektar itu perlu pelakuan penuh dari PT Wilmar, yaitu berupa demplot, yaitu pupuk urea, NPK, juga KCL serta fosfat yang ya harapan saya semoga dengan adanya demplot ini dan juga dibantu oleh Bapak daripada penyuluh BPP Kecamatan Sibalai, ya semoga kiranya bisa kita meningkatkan hasil daripada petani padi yang selama ini kita nggak tahu perlakuan seperti apa. Jadi kemungkinan dari pendampingan daripada PT Wilmar ataupun demplot dari PT Wilmar ini kita harapkan petani paham, tahu perlakuannya seperti apa. Karena kemarin sebelum tanam ini saya sudah diberi pupuk, ini sudah diberlakukan pupuk dasar yaitu fosfat dengan area luasnya 1 hektar, dan pemberian pupuknya ada 2 sak fosfat. Iya. Jadi ya seperti itulah harapan kami sebenarnya, petunjuknya daripada Bapak BPP Pertanian ini kan, kalau bisa terus dampingi petani padi ini biar supaya lebih maksimal hasilnya. Siap, Pak. Nah, kami pun berharap juga demikian, Pak. Mudah-mudahan semakin banyak demplot dan untuk tujuannya untuk kebaikan petani. Kemudian selain diberikan demplot juga tetap dibimbing dari penyuluh swastanya ataupun penyuluh pemerintahnya, bagaimana cara pengaplikasian pupuk yang sudah diberikan, sehingga para petani akan lebih bersemangat untuk berusaha tani di sawahnya, dan tujuannya pertumbuhan padinya juga subur, produksinya meningkat, ekonominya juga semakin meningkat. Itulah harapan kita, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Bimbang yang sudah merelakan waktunya, meluangkan waktunya untuk sedikit kita berbincang-bincang, Pak, ya. Baik, sahabat tani, itu dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.